Ya, seni lukis dan juga menggambar. Ini kalau misalkan saya berbicara tentang dunia seni rupa kontemporer, sudah tidak ada lagi yang namanya pengkotakan, yang namanya sebuah karya seni rupa itu yang namanya seni lukis dan juga menggambar. Itu kalau saya sebut dalam dunia seni rupa kontemporer. Tapi kalau misalkan kita memahami lagi apa yang namanya sebuah teknis, saya pikir antara definisi dari sebuah seni lukis dan juga menggambar, saya masih selalu berprinsip bahwa ini harus dibedakan gitu ya. Saya masih memahami bahwa objek dalam dunia seni lukis itu adalah sebuah objek yang diterjemahkan. Artinya kita menerjemahkan sebuah objek kemudian kita pindahkan ke dalam bidang dua dimensi. Tapi kalau misalkan menggambar, saya masih memahami bahwa menggambar itu terdefinisi eh, seperti halnya kita sedang memindahkan sebuah objek ke dalam satu bidang, gitu ya. Bahkan terkait juga dengan teknis. Saya pikir kalau misalkan kita berbicara seni lukis, teknis bisa menggunakan berbagai macam teknis dan juga teknis alat bahkan material. Itu yang terkait dengan seni lukis. Tapi kalau menggambar, kita masih terdefinisi, kita masih memahami bahwa menggambar masih menggunakan media garis sebagai salah satu instrumennya. Jadi kalau misalkan di barat kita menyebutnya drawing art gitu. Ya, seni menggambar eh, kita masih memakai garis sebagai salah satu garis dan titik ya. Itu menjadi salah satu instrumen untuk membentuk satu bentuk ataupun objek tertentu. Itu kalau misalkan untuk seni menggambar. Bahkan dalam seni menggambar pun juga ada berbagai macam teknik yang saya pikir kita harus bisa memahami. Ada yang namanya teknik arsir, ada yang namanya teknik Dussel, ada yang namanya teknik pointillisme, ada yang namanya teknik perspektif dan lain sebagainya. Nah, itu pun juga mengandung berbagai macam definisi tertentu gitu ya, definisi yang berbeda. Misalkan saya sebut misalkan teknik arsir pun itu masih menggunakan garis sebagai salah satu instrumen untuk membentuk suatu bentuk objek gitu ya. Garis ini lebih dominan kalau misalkan saya sebut arsir. Ada yang namanya garis lurus, garis patah-patah, garis zigzag, garis campuran dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau misalnya kita sebut teknik drawing yang bernama pointillisme, jelas sekali muncul karena definisi yang namanya point atau titik gitu ya. Jadi dalam teknik menggambar pun saya pikir berbagai macam teknik seperti itu memang harus kita pahami gitu ya. Jadi bisa menjadi sesuatu yang berbeda saya pikir yang namanya seni lukis dan juga menggambar. Kalau misalkan kita pahami secara dari sejarahnya seperti itu gitu ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan kalau di zaman mungkin di seni rupa modern, kadang-kadang seorang seniman pun tidak cukup menganggap bahwa namanya menggambar itu sebagai sebuah karya yang utuh gitu ya. Tapi pada zaman sekarang saya pikir menggambar pun juga bisa kita definisikan menjadi sebuah karya seni lukis. Nah, inilah yang namanya kita sebut dunia seni rupa kontemporer. Saya pikir itu adalah sebuah definisi, sebuah basic gitu ya, pemahaman dasar untuk kita sebagai orang seni rupa ataupun sebagai seorang seniman memahami berbagai macam teknik gitu ya. Tentu saja kalau misalkan saya sebut hal-hal apa saja, saya selalu mengatakan bahwa ketika kita ingin membuat sebuah karya seni rupa yang namanya unsur visual dan juga prinsip komposisi jelas pasti ada. Jadi kalau misalkan tadi dalam drawing art itu saya menyebutnya ada titik garis gitu ya, itu pun juga masuk dalam satu definisi yang namanya unsur visual gitu ya. Dan tentunya kalau misalkan kita ingin membuat satu komposisi, kita juga harus membuat dan memahami satu prinsip unsur visual. Ada yang namanya harmony, unity atau satu kesatuan, balance, center of interest, ada yang namanya aksentuasi juga gitu ya. Ya, saya pikir antara unsur visual dan juga prinsip komposisi, prinsip penyusuran sebuah karya seni visual itu akan diperhatikan gitu ya. Nah, makanya saya kembalikan lagi sekarang ke dalam pemahaman ataupun proses ekspresi dan juga eksplorasi dari tiap seniman masing-masing gitu ya. Apakah masih secara konvensional akan juga ikut memahami kedua definisi tersebut ataukah mungkin bahkan mencoba untuk membebaskan kreativitasnya gitu ya.
Kadang-kadang ada juga seniman yang membuat karya seni menggambar, kemudian ketika berada di dalam sebuah ruang pamer, dia mengatakan karya drawing art tersebut menjadi sebuah karya seni lukis. Saya pikir tidak akan ada yang membantah. Tapi ketika kita akan membedah karya tersebut, saya pikir kita harus juga sepakat dengan berbagai macam definisi tersebut. Jangan semuanya dijadikan satu, saya pikir. Ada juga yang memang secara kolot menggambar bahwa seni lukis itu juga drawing art. Ada juga yang mengatakan seperti itu, salah seorang kawan gitu ya. Ya boleh saja gitu. Sayangnya memang dalam dunia seni rupa kontemporer sekarang, sesuatu proses kreativitas untuk membuat sebuah karya itu terkadang sudah menjadi hilang semua sekat tersebut gitu. Satu hal yang ingin saya pastikan adalah bahwa yang terpenting dari proses itu semua adalah yang namanya kreatif dan juga perasaan merdeka. Apalagi kalau di luar itu. Yang penting juga saya pikir no plagiasi, ya no plagiat. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang mutlak. Tapi kreativitas yang dimunculkan atas eksplorasi berbagai macam ide kreatif dan juga berbagai macam referensi, saya pikir itu akan mempengaruhi bentuk kreativitas dari tiap seniman yang mencoba untuk berkarya, seniman visual yang saya maksud gitu ya. Saya pikir itu sekilas yang saya coba pahami antara definisi seni lukis dan menggambar. Bisa menjadi sesuatu yang sangat berbeda, tetapi karya akan menjadi karya akan menjadi pemahaman yang berbeda di tangan publik gitu ya. Artinya ketika karya itu sudah menempel di atas dinding sebuah pameran, tentu saja publik lah yang akan menilai dari karya itu semua.